Salam. Ya, ketika sedang panas-panasnya blok barat dan blok timur. Nah, ini baik blok barat maupun blok timur ada satu masa di mana keduanya tidak berbeda dalam hal ingin memperluas wilayah, ingin memperluas pengaruh. Ya, blok barat berusaha bagaimana dunia ini menjadi kelompok mereka. Blok timur juga berusaha bagaimana dunia ini menjadi kelompok mereka. Blok barat sering melakukan intervensi, invasi, menaik turunkan penguasa seolah-olah itu adalah hak mereka. Nah, begitu juga blok timur tidak jauh berbeda karena nafsu ingin punya pengaruh dan ingin memiliki wilayah yang luas. Blok timur pun melakukan hal yang sama. Yang terakhir yang sangat fenomenal adalah bagaimana Uni Soviet pada saat itu menginvasi Afghanistan. Kalau sebelumnya bagaimana Uni Soviet ini banyak menaklukkan negeri-negeri yang berpenduduk Islam di sekeliling Rusia, maka tidak cukup dengan Turkmenistan, kemudian Azerbaijan, tapi akhirnya mereka pun menginvasi Afghanistan. Masuk tentara Uni Soviet ke Afghanistan. Namun kita membaca sejarah ternyata itulah terakhir komunis melakukan kesalahan yang akhirnya setelah Afghanistan mampu melawan dan tentara Uni Soviet akhirnya lari tunggang langgang, Afghanistan akhirnya bisa mengusir tentara Soviet dan komunis akhirnya kita melihat mengalami kekalahan selanjutnya, baik bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur runtuh itu, yang membatasi Jerman Barat dan Jerman Timur yang disebut tembok Berlin. Runtuhlah komunis di Eropa Timur dan selanjutnya membuat Uni Soviet juga akhirnya runtuh, yang akhirnya menjadi sekitar 16 negara Uni Soviet dan menyisakan Rusia. Nah, disinilah barangkali komunis akhirnya bertobat ini dari mengikuti blok barat yang memang sombong, pongah, dan mental kolonialis. Akhirnya komunisme bertobat dari menginvasi, dan memang sudah ada negara komunis yang besar macam Cina saat ini, dan kebalikannya justru kedatangan Cina ke beberapa negara atau hubungannya dengan beberapa negara justru hubungannya adalah hubungan win-win, hubungan yang bersifat perdagangan, saling menguntungkan, termasuk juga ke Timur Tengah. Kita baca bagaimana RRC justru membangun infrastruktur negara Timur Tengah, korban dari revolusi Arab Spring, revolusi yang memang diciptakan oleh American Gang untuk merusak negara-negara Arab. Nah, kini negara komunis Cina itu mereka justru membangun sekolah-sekolah di Irak saja, puluhan ribu sekolah dibangun oleh RRC.
Nah, begitu juga banyak negara-negara Timur Tengah dan juga Afrika, baik infrastrukturnya maupun pembangunan lainnya ya dibantu oleh Cina. Dan kita juga menyaksikan dalam konteks ya Israel Palestina, ya kita yakin semangat komunisme ya memang kehadirannya, kelahirannya itu untuk melawan kapitalisme, ya melawan blok barat yang melakukan kolonialisme. Blok timur ini, dalam hal ini Cina, diam-diam juga kita membaca mereka membantu negara-negara yang konflik akibat intervensi American Gang. Kita mendapatkan data-data bagaimana Suriah itu ya dibantu oleh Cina. Kemudian beberapa negara Arab lain pun ya korban dari ya perang saudara dan lain-lain, kini negerinya dalam keadaan dibantu oleh RRC. Jadi kita mengharapkan memang ya taubatnya komunis ini dari mengikuti jejak kapitalis, ya yang suka invasi, yang suka intervensi, yang suka diam-diam ingin melakukan penjajahan. Jadi kita harapkan hubungan antara bangsa-bangsa itu, terutama bangsa-bangsa yang lemah, yang telah menjadi korban penjajahan, harusnya mereka dibantu ya dengan cara win-win, artinya dengan cara ya kerjasama perdagangan sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dan ini yang kita saksikan yang sekarang dilakukan oleh RRC. Salam.